Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahtukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pada hari ke-15 dari bulan Jumadil Ula ini, yang mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya dengan semaksimal kemampuan kita. Kemudian kita berharap semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah Subhanahu wa taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Baik kebahagiaan yang singkat dan sementara di dunia ini, terlebih-lebih lagi kebahagiaan yang abadi dan hakiki di hari akhirat kelak. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan Rabu subuh yang lalu kita mengingatkan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 3 hal yang bisa menghalangi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath dakhalal jannah. Siapa yang ruh terpisah dari jasad, artinya siapa yang meninggal dunia dan dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Masih ingat apa yang 3 itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kibr, ketakburan. Yang kedua, ad-dain, utang. Dan yang ketiga adalah al-ghulul, pengkhianatan.
Nah, pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin menambahkan bahwa ada satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dapat menghalangi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendahulukan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan dalam surah Ad-Duha misalnya ayat 4, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh yang terakhir itu lebih baik daripada yang pertama. Maksudnya, sungguh kehidupan akhirat itu bagi kamu lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian diingatkan dalam surah yang lain, dalam surah yang kita baca di rakaat pertama tadi, surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan dunia. Dan ini kalau kita buka di terjemahannya, ya, dalam tanda kurung itu orang kafir yang dimaksud itu. Sungguh kalian, wahai orang kafir, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mari kita melihat pada diri kita masing-masing. Yang tentu kita semua yang hadir pada subuh hari ini, insya Allah terbebas dari sifat ini. Karena kita masih lebih mendahulukan akhirat, ya, dibanding dunia. Kalau kita mau membandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak hadir salat subuh, ya. Bukan tidak hadir salat subuh di tempat ini, tidak. Artinya dia diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada subuh hari di masjid-masjid. Tapi dia lebih mendahulukan, lebih mengutamakan baik tamu Pak, naele. Apalagi sebentar ada rapat, sebentar ada pertemuan, memakan waktu panjang, membutuhkan banyak sekali pertimbangan. Dan ada yang mengatakan masih ngantuk. Insya Allah jam 6 itu masih waktu subuh lah. Padahal kalau jam 6 sekarang ini sudah lewat waktu subuh. Sudah lewat waktu subuh. Sudah pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam mawaqit as-salah tentang waktu-waktu salat itu. Waktu subuh adalah mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, sekarang kalau sudah jam 6 sudah terbit matahari. Sudah terbit matahari.
Ya kalau memang ketiduran, nggak ada masalah. Tapi kalau tidur-tiduran, ada tidur-tiduran. Dan kali nggak bang, dengar azan, diberi kesempatan, kalau dia mendahulukan akhirat daripada dunia, maka dia pasti. Bahkan orang yang menjaga waktu salat itu, dia bangun sebelum masuk waktu. Tapi kalau kita tidak punya perhatian itu, bab kita nak pakai moto. Nah disangka kebiasaan tak komoto ki pasti lo ki di mall ridol. Main taki. Ya pasti ki mas sembuh. Padahal keutamaan bertakbiratul ihram bersama imam itu luar biasa. Luar biasa. Tapi ini terkadang diabaikan. Terkadang diabaikan. Yang saya sering mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa kalau masalah dunia kita terkadang tidak mau terlambat. Kalau perlu kita yang terdepan. Kolino. Tapi ku akhir kasih. Nah, padahal ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat, neraka. Dalam surah An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang yang melampaui batas, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mendahulukan kehidupan dunia. Ya, contoh kecil tadi yang kita sebutkan. Lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Nah, lebih rangi matin roy. Nasabah, kamu tahu dalilnya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Artinya tidur juga masih ada baiknya. Tapi salat lebih baik. Daripada bangkit, meninggalkan tempat tidur, meninggalkan kamar, bersegera, bersuci, kemudian salat. Yang kata Nabi SAW bahwa rak'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Nah ini terkadang diabaikan oleh banyak kalangan umat yang mengaku muslim. Yang rela melepaskan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih mendahulukan dunia, padahal apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ini bahwa fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh neraka jahim tempat kembalinya. Menyamakan saja dunia dengan akhirat itu membahayakan. Apalagi mendahulukan dunia daripada akhirat. Apalagi tidak sama sekali akhirat. Sangin linomi dilelu. Dia lupa atau ngakhirat. Padahal dia itu lebih baik dan lebih kekal.
Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai orang yang beriman, seharusnya kita lebih mendahulukan kebahagiaan akhirat. Keuntungan apapun yang di hadapan kita, yang biasa kita mengatakan bahwa ada orang yang terkadang melepaskan salat berjamaah. Zuhur, asar. Ya, kebetulan di masjid masih pajang. Ini kia, dek nak bere jamaah. Ada sebahagian yang biasa kita lihat datang ke masjid. Saya berharap mudah-mudahan tidak salah paham bahwa kalau kita sholat di masjid meskipun sendirian dihitung berjamaah. Tidak. Kalau kita ke masjid sholat sendiri, ya tidak dapat sholat, tidak dapat jamaah. Jadi upayakan hadir. Nah, terkadang ada orang yang seperti ini. Nah, ini tak tahu pada lau di masjid. Nah, dia namun ya. Tinggal menunggu li sumaneng itu apa di masjid, dia tu gagap pangeli. Beneng lau di masjid, pasti runtuh ki apalah. Dan itu adalah janji dan jaminan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat lebih kekal, lebih baik. Minimal langkah kaki kita menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Kan begitu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan salat berjamaah itu luar biasa. Siapa yang keluar dari rumahnya ke masjid tidak ada tujuannya kecuali untuk salat, maka langkah kakinya yang pertama menggugurkan dosa-dosa. Langkah berikutnya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sampai di masjid, dia salat, menunggu salat berjamaah, maka dihitung semua mulai dari langkah pertama sampai dia salat sunnah itu, semuanya salat. Nah, ini yang diabaikan oleh kebanyakan orang yang mengaku muslim. Padahal ancamannya jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ciri penghuni surga adalah khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau tadi ciri penghuni neraka yang kalau kita kaitkan dengan apa yang kita sampaikan pada subuh Rabu yang lalu, bahwa meskipun setiap hari kita minta waqina adzaban nar, yang didahului Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi jalan yang kita lalui, jalan yang kita titi, yang kita jalani adalah jalan menuju neraka. Bagaimana mungkin kita dibebaskan dari azab neraka? Yang kalau Allah mengatakan bahwa orang yang mendahulukan kehidupan dunia daripada akhiratnya, maka neraka jahim tempat kembali. Tapi bagi orang yang khafa maqama rabbih, takut dengan kebesaran dan keagungan Tuhannya, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak,
yang dengan itu membuat dirinya nahan nafsa 'anil hawa, menahan diri, mengekang dirinya dan tidak memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat kembali. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua berharap surga. Yang mudah-mudahan pertemuan kita, berkumpulnya kita di tempat ini adalah jalan untuk Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma amin. Tapi ya, kita harus menjaga 3 yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa yang bisa menghalangi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah ketakburan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya ketakburan meskipun sebesar biji zarrah. Apa ketakburan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh, menganggap enteng sesama manusia. Nah ini, jangan sampai kita masih punya sifat ini, masih ada diri kita, masih ada pada diri kita. Sifat ini menganggap orang lain itu, katoro, saya lebih baik dari dia, saya lebih hebat dari dia. Kita tentu masih mengingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlakukan putranya yang merasa diri lebih baik daripada seorang sahabat yang lain, sepantarannya. Ya, artinya seumuran dengan Usama bin Zaid, putra Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan biasa disebut ya, anak Muhammad. Putra Muhammad dan anak kesayangan, ya. Sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Putranya Usama bin Zaid begitu juga. Sehingga ketika ada satu perempuan dari satu kabilah melakukan pelanggaran yang divonis potong tangan, berapa utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya vonis itu dibatalkan atau hukuman itu ditiadakan. Perempuan mulia ini sampai-sampai karena semua utusan tertolak, tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus putra kesayangan itu, anak kesayangan Zaid bin Harithah disuruh menghadap. Mudah-mudahan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa merubah hukuman. Tapi tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Wa fi riwayah laqata'a Muhammadun yadaha. Sungguh sekiranya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka Muhammad pasti memotong tangannya.
Tidak dibedakan. Nah, saya kembali. Ya. Usama bin Zaid pernah diperlakukan oleh salah seorang putra Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, saya lebih baik dari Usama. Anak khalifah. Anak khalifah. Oh, Umar radhiyallahu anhu mendengar itu, melihat putranya mengatakan dirinya lebih hebat, lebih baik daripada putra Zaid bin Harithah di hadapan umum, di halayak. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyatakan di depan umum bahwa dia lebih mulia daripada kamu. Usama bin Zaid itu lebih baik daripada kamu. Bapaknya lebih baik daripada bapakmu. Zaid bin Harithah itu lebih baik daripada Khalifah Umar bin Khattab. Dia cucu kesayangan Nabi. Sama dengan Hasan dan Husain. Usama bin Zaid diperlakukan sama dengan Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya adalah orang kesayangan Nabi. Dan itu disebutkan di depan. Artinya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merendahkan anaknya yang tadinya menganggap dirinya lebih baik. Dia anak khalifah. Dia anak khalifah. Dia anak orang nomor 1 pada waktu itu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, dia lebih baik daripada kamu. Bapaknya lebih baik daripada bapakmu. Artinya, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kehati-hatian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan sampai anaknya memiliki sifat takbur yang bisa menghalanginya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsu. Yang juga disebutkan dalam ayat tadi. Wa atharal hayatad dunya, mendahulukan dunia, kehidupan dunia daripada akhirat. Memperturutkan hawa nafsu, itu juga salah satu sebab kita mendahulukan dunia daripada akhirat. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tambahan ayat yang kita sebutkan pada subuh hari ini menjadi pendorong buat kita untuk lebih mawas diri, menjaga diri dari hal-hal yang bisa menghalangi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa apa yang kita lakukan ini adalah jalan mendapatkan surga. Ternyata kita masih memiliki sifat-sifat yang bisa menghalang, menjadi aral buat kita, penghalang buat kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Dan sebelum kita tutup kembali seperti biasa kami mengajak seluruh jamaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama kita semua di surganya. Dan kepada seluruh saudara dan saudari kita yang masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujiannya, termasuk penyakit,
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepadanya dan kepada keluarganya menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya bagi yang sakit, menyembuhkannya, dan semoga kesembuhannya menjadi jalan untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengingatkan pada diri saya khususnya dan kepada kita semua yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah kehidupan ini, gunakan kesehatan ini, gunakan kesempatan ini untuk melakukan ibadah dan ketaatan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kehidupan, kesehatan dan kesempatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua meyakini itu. Dan kita semua melihat bahwasanya ada orang yang tadinya sehat, hidup bersama dengan kita, sekarang sudah berada di dalam tanah. Tidak bisa berbuat lagi kecuali apa yang sudah mereka upayakan sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh jamaah yang masih memberikan bantuannya, sumbangsi, infak, apapun namanya, kepada masjid kita dan kepada semua tempat-tempat yang membutuhkan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.